Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu organisasi internasional, yaitu Semiorephone. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Sisi Natasha Amelita Alif. Kedua, Bintang Ramadan Firdaus. Ketiga, Ihsan Cidan Alfarizi. Keempat, Yani Satrika Sintanturi, Andi Alvaros Tamir, dan terakhir saya sendiri, Levina Bonfilia. Kemudian ada pembahasan dalam materi ini yang akan dijelaskan, yaitu adalah latar belakang, sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, fokus peran organisasi, landasan bekerja atau mandat, program kerja, kesimpulan, dan terakhir ada dokumentasi yang telah kami lakukan saat wawancara. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau organisasi lainnya untuk menangani berbagai isu dan masalah yang melintas batas negara. Mereka bekerja untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti keamanan, perdagangan, kesehatan, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain-lainnya. Salah satu contoh organisasi internasional adalah Semiorephone, yang dimana berdiri dalam menstabilkan atau memperbaiki kualitas gizi dan pangan untuk semua negara di Asia Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Semiorephone. Semiorephone didirikan pada tahun 1967 sebagai pusat regional gizi masyarakat Semiotremont dan bertransformasi menjadi pusat regional pangan dan gizi pada tahun 2011. Pusat ini merupakan salah satu dari 24 pusat Semio yang berlokasi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Piagam Semiorephone ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1968 oleh perwakilan negara-negara anggota awal, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Semiorephone. Yang pertama ada visi, yaitu pusat keunggulan untuk pembangunan kemampuan pangan dan gizi di seluruh Asia Tenggara. Yang kedua ada misi, yaitu untuk menyediakan pilihan pengembangan pangan dan gizi untuk kualitas hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat Asia Tenggara. Selanjutnya ada fokus peran organisasi Semiorephone, yaitu untuk memaksimalkan jaringan alumni, kemitraan, dan kolaborasi. Yang kedua, beradaptasi dengan situasi global yang terkini. Yang ketiga, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan tepat guna. Yang keempat, ada pembelajaran staf yang berkelanjutan dan pertumbuhan personel. Yang kelima, ada mendorong kebijakan mengharus utamakan terhadap kesehatan dan gizi di pemerintahan daerah. Yang terakhir, ada beroperasi berdasarkan tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini, yang dimana saya akan menjelaskan tentang landasan kerja atau mandat yang digunakan oleh organisasi internasional Semiorephone, yang dimana ada 6 mandat atau landasan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Ini untuk membangun kapasitas para profesional yang akan diambil dan atau akan bekerja di Semiorephone untuk mengambil sebuah keputusan dalam melaksanakan program. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas, yang dimana menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pangan dan gizi di antara para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah melakukan riset, yang dimana untuk memperkaya pengetahuan tentang aspek gizi. Yang keempat, penyebaran informasi, yang dimana bertujuan untuk menyediakan akses mudah materi pengetahuan tentang pangan dan gizi yang relevan. Yang kelima, kemitraan, bertujuan untuk mengarahkan upaya kami dengan lembaga-lembaga yang dimiliki pemikiran serupa untuk kualitas yang lebih baik. Yang terakhir adalah pengembangan masyarakat yang dimana bertujuan untuk mendorong
upaya kolektif atau perubahan pelaku di antara anggota masyarakat untuk mengambil tindakan dalam melaksanakan atau mengikuti program perbaikan gizi yang dilakukan oleh Semi-Rekon. Oke, saya akan lanjutkan program kerja pendidikan gizi dan perawatan anak usia dini. Program ini bertujuan untuk menyediakan model implementasi terpadu dari komponen-komponen penting guna mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nutrisi masuk sekolah. Kementerian terkait kini dibagi menjadi dua entitas. Salah satunya berfokus kepada pendidikan tinggi dan penelitian yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini bertugas mengkoordinasikan pendidikan dasar dan budaya. Nutrisi masuk kerja. Pekerja yang sehat tidak hanya akan mendatangkan kesejahteraan bagi tempat mereka saja, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, Semi-Rekon meluncurkan program unggulan baru yang disebut Nutrition Goes to Workplace. Kesimpulannya, Semi-Rekon adalah singkatan dari South Asian Minister of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition. Semi-Rekon merupakan salah satu dari banyaknya pusat regional yang didirikan oleh Semio, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.